Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Terima kasih sudah bisa hadir dan kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini ya. Saya Bayu Condro Purnomo dari jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto, Poltekkes Kemenkes Semarang. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara melakukan pengujian logam berat arsenik ya. Kita akan melakukan pengujian logam berat arsenik pada tanah. Paparan kontaminasi logam berat meskipun dalam konsentrasi rendah di lingkungan dapat menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah satu indikator untuk mendeteksi terjadinya pencemaran tanah adalah adanya cemaran logam berat di dalamnya. Faktor yang menyebabkan logam berat termasuk dalam kelompok zat pencemar adalah karena adanya sifat-sifat logam berat yang tidak dapat terurai dan mudah diabsorpsi. Penyebaran logam berat di lingkungan sebagian besar disebabkan oleh pembuangan produk limbah. Polutan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan industri dapat menyebar melalui angin, terlarut dalam air apabila dibuang ke perairan, dan dapat mengendap di dasar perairan. Polutan yang dibuang di perairan dapat terserap oleh tanah yang akan menyebabkan pencemaran pada air tanah. Keberadaan logam di lingkungan sebagian karena proses alam seperti aktivitas vulkanik dan erosi, tetapi sebagian besar dapat berasal dari limbah buangan industri. Arsen merupakan salah satu logam berat non-esensial yang beracun bagi makhluk hidup. Arsen merupakan logam berat. Sekali lagi, arsen merupakan jenis logam berat yang mudah patah, memiliki warna keperakan, dan bersifat sangat beracun. Nah, siapa yang bisa melaksanakan pemeriksaan ini? Salah satunya adalah tenaga sanitarian dengan alat penguji spesifik sesuai dengan parameter. Jadi kita bisa melaksanakan pemeriksaan sampel tanah dengan indikasi adanya arsenik ya. Kita merupakan salah satunya. Oke, kapan dilaksanakannya? Diutamakan terutama pada kondisi cuaca tidak hujan. Jadi dalam pengambilan sampel ini usahakan tidak dalam kondisi cuaca tidak hujan. Kemudian biasanya dilakukan ketika dibutuhkan data kandungan logam berat dalam tanah. Di mana kita melaksanakannya pengambilan sampel ini? Pemilihan lokasi pengambilan sampel didasarkan pada jarak dari titik lokasi pencemaran. Tanah yang akan diuji diambil pada dua titik yang berbeda, yaitu pada lokasi yang terkontaminasi air limbah dan pada lokasi yang tidak terkontaminasi air limbah, yaitu sekitar 50 meter dari batas area terkontaminasi. Jarak bisa disesuaikan dengan pertimbangan luas area wilayah dan efisiensi pengujian. Nah, kenapa kita melaksanakan pemeriksaan ini? Untuk mengetahui kandungan logam berat pada tanah di area pengujian. Nah, bagaimana prosedurnya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Oke, kita ketemu lagi di ruangan yang memang khusus untuk kita melaksanakan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan logam berat pada tanah. Di sini logam berat pada tanah itu bisa kadmium, kemudian bisa juga timbal, krom, dan arsenik. Nah, yang saat ini akan kita coba ya kita peragakan adalah yang arseniknya ya adik-adik ya. Oke, di depan saya ini banyak alat-alat unik yang harus kita perkenalkan dan adik-adik juga harus tahu. Kita mulai dari alat dan bahan. Yang pertama di sebelah kiri saya ini adalah timbangan. Kemudian di sebelahnya berikutnya ini adalah beaker glass ya adik-adik ya. Beaker glass yang kita punya di sini adalah ukuran 250 ml. Kemudian di sebelahnya ini adalah gelas ukur yang ukurannya 100 ml. Dan di dalamnya juga ada airnya ya. Airnya ini bukan air biasa tetapi adalah Aqueduct yang ukurannya 100 ml ya. Oke. Berikutnya ada apa ini adik-adik? Ini adalah spatula. Ada spatula ya. Kemudian yang berikutnya adalah termometer. Nah, di sini ada
Regen arsenik ada 3. Yang pertama ini adalah regen arsenik 1 beserta dengan ini sendok takar yang namanya. Jangan sampai keliru ya. Untuk sendok takar yang berwarna pink ini adalah untuk arsenik 1. Kemudian yang warna merah ini adalah arsenik 2 beserta sendok takarnya yang berwarna merah. Oke, kemudian yang ketiga di sini adalah arsenik yang ketiga beserta sendok takarnya berwarna putih. Oke, jangan sampai keliru ya nanti ya. Untuk arsenik satunya berwarna pink, sendok takarnya, yang arsenik 2 berwarna merah, dan yang arsenik 3 berwarna putih. Kemudian selanjutnya ini adalah botol reaksi. Botol reaksi dan juga tutup botol putih. Apa manfaatnya? Nanti kita ketahui. Oke. Selanjutnya adalah di sini ada tes strip. Di sini ada tes strip. Kemudian yang terakhir yang kita butuhkan adalah sampel tanah. Sampel tanah ini ukurannya adalah berapa? Ukuran yang kita pakai pergunakan adalah 10 gram. Sampel tanah yang kita pergunakan berukuran 10 gram. Oke, itu adalah alat dan bahan yang kita perlukan dalam pemeriksaan arsenik ini. Oke. Adik-adik, kita masuk ke dalam prosedur kerja ya. Kita santai, rileks saja, tapi tetap fokus. Oke, di sini ada timbangan. Kemudian kita ambil yang pertama adalah timbang tanah. Berapa besarnya? Yaitu beratnya sebesar 10 gram. Tuang 10 gram ke dalam timbangan ini. Oke, 10 gram. Inilah gunanya spatula. Kita ukur sudah sesuai atau belum. Oke. Selanjutnya adalah langkah kedua. Masukkan tanah ke dalam beker gelas. Kita tuang ke dalam beker gelas ini tanahnya yang sudah ditimbang sebesar 10 gram. Baik. Selanjutnya kita tuang Aquades yang ada di gelas ukur ini 100 ml ini ke dalam beker gelas. Baik, kita singkirkan beker gelasnya. Kemudian kita homogenkan menggunakan spatula. Setelah kita homogenkan, kemudian selanjutnya adalah kita ukur suhunya. Menggunakan apa? Menggunakan termometer ya. Kita ukur suhu sampel dengan menggunakan termometer. Suhu sampel itu diharapkan yang efektif adalah 22 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Ingat, suhu yang efektif pada yang optimal adalah 22 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Kenapa? Ini untuk menghindari kebiasaan dalam membaca hasil. Jadi, kalau suhu itu di antara 22 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius, hasil yang akan kita dapatkan tidak bias. Seperti itu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah masukkan sampel 100 ml ini ke dalam botol reaksi kuning. Yang ini adik-adik ya. Masukkan sampel ini, sampel tanah ini ke dalam botol reaksi yang tutupnya berwarna kuning. Kita buka. Kita masukkan. Oke. Sampel ini kemudian ditambah
regen arsenik 1. Jangan lupa ya adik-adik, dalam praktek ini kalian menggunakan masker ya, karena ini sangat berbahaya. Oke, berapa sendok? 3 sendok. 3 sendok takar yang berwarna pink. Kita masukkan 1. Oke. Sendok kedua. Kemudian terakhir yang ketiga. Ingat diratakan ya. Oke. Kita tutup. Kemudian botolnya kita tutup, kemudian dihomogenkan. Selama berapa lama? Selama 15 detik. Oke, kita homogenkan selama 15 detik. Setelah 15 detik, kemudian kita masukkan regen arsenik 2. Yang berwarna merah. Sama yang dimasukkan sebanyak 3 sendok takar. Sendok takarnya yang berwarna merah. Sebanyak 3 sendok takar. 1, 2, 3. Oke, kita tutup. Kita pinggirkan. Oke, sama kita homogenkan selama 15 detik. Kita masukkan kembali regen arsenik yang ketiga. Ini adalah yang terakhir, arseniknya yang terakhir. Oke, warnanya sendok takarnya berwarna putih, jangan sampai keliru. Kita buka. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 sendok. 1, 2, 3. Oke, kita tutup. Kita aduk-aduk lagi, kita homogenkan selama 15 detik juga. Oke, masing-masing regen 1, regen 2, dan regen 3 itu warnanya berbeda-beda. Untuk regen 1 tadi berwarna seperti hijau, kemudian regen yang kedua berwarna putih seperti warna gula atau garam ya. Yang ketiga berwarna abu-abu. Setelah kita tunggu selama 15 detik, kemudian tutup botol ini yang berwarna kuning kita ganti dengan tutup botol yang berwarna putih. Oke, sudah ganti tutup ya. Singkirkan dahulu. Nah, di dalam tutup botol putih ini ada kepalanya ya, bukaan seperti ini. Kita tutup botolnya, kita buka. Kita buka seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memasukkan test strip. Kita ambil test stripnya 1. Oke, ini test stripnya ya. Ambil test stripnya 1. Kemudian kita masukkan test stripnya ini. Mungkin bisa terlihat ya. Ada strip yang berwarna merah. Di dalam test strip ini ada strip yang berwarna merah. Tolong diperhatikan. Kita masukkan sampai batas tutup botol. Oke. Kita tutup. Kemudian kita tutup. Tunggu sampai 10 menit. Kita tunggu sampai 10 menit untuk baca warna pada test strip. Oke, kita tunggu 10 menit ya.
Ya, adik-adik, ini sebentar lagi akan sampai pada 10 menit ya. Mungkin kurang beberapa detik lagi. Nah, yang harus kita ingat adalah, yang harus jadi titik berat fokus kalian adalah begini. Cara pembacaannya, bagaimana cara pembacaannya? Nah, cara pembacaannya ada dengan cara membandingkan stick yang ini ya adik-adik ya. Stick yang ada ini dengan indikator warna. Seperti ini. Jadi pembacaannya hasilnya seperti itu. Bandingkan warna yang ada pada warna yang ada di stick ini dengan indikator warna. Seperti itu. Dan pembacaannya tidak boleh lebih dari 30 detik. Jadi ketika tutup botol putih ini kita buka, itu tidak boleh lebih dari 30 detik untuk disandingkan dengan indikator warna ini. Dibaca maksimal 30 detik. Ini berdasarkan dengan PP nomor 82 tahun 2001 ya, bahwa untuk syarat tanah yang memenuhi syarat adalah maksimal 0,05 mg per liter. PP 82 tahun 2001 itu tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Jadi hasilnya tidak boleh lebih dari 0,05 mg per liter. Oke, sebentar lagi kita menuju ke 10 menit. Baik, siap-siap. Oke, ya 10 menit sudah. Jangan lupa tidak boleh lebih dari 30 detik untuk membacanya. Yuk, kita tutup. Kita bandingkan warnanya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, ternyata kalau kita sandingkan dengan indikator warna ini, yaitu warnanya hampir sama dengan yang ada di kotak nomor 1 ini. Warnanya putih ya, seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah tanah yang kita periksa, sampel tanah yang kita periksa itu memenuhi syarat. Baik adik-adik, itu ya tadi hasil dari pemeriksaan logam berat pada tanah. Hasil yang kita dapatkan adalah sampel tanah yang kita periksa itu tidak mengandung logam berat arsenik, seperti itu. Ingat, pada saat pembacaan tidak boleh lebih dari 30 detik karena akan membiaskan hasil. Baik, terima kasih dari kami dari jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto, Poltekkes Kemenkes Semarang. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.